Shalom saudara, saya mau melanjutkan dulu cerita mengenai Yusuf. Ya, ini adalah satu pewahyuan yang luar biasa yang bisa sungguh-sungguh memberkati saudara dan saya. Ya, kita lihat di sini bagaimana singkat kata waktu itu sebelum Yusuf menyatakan dirinya, terakhir itu saya sampaikan bagaimana dia menjamu mereka. Mereka belum tahu kalau Yusuf udah kenalin mereka, ya kan? Tapi mereka nggak kenal Yusuf. Jadi kemudian Yusuf sudah punya rencana. Dia masukkan cawan emas tuh di dalam sek atau apa karungnya si Benyamin ya. Terus waktu mereka udah pergi, pegawainya nyusul. Kemudian ayo kamu nyuri ini ya. Mereka bilang enggak, kita nggak nyuri kok. Oke, bongkar semua. Siapa yang kedapetan di dalam seknya atau apa tuh karungnya seperti karung gitu ya. Di situ kan gandum, mereka bawa gandum kan. Itu kita akan tahan gitu loh. Ternyata setelah diperiksa, waduh di dalam kantungnya Benyamin. Mereka langsung ingat, mereka sudah sumpah ya, udah janji sama bapaknya kita akan bawa Benyamin balik. Tapi ini ternyata Benyamin akan ditahan, gak akan dikasih pergi. Waduh, langsung mereka langsung robek baju ya, mereka udah panik gitu loh ya. Nah, begini saudara, aplikasinya dalam hidup kita. Apa artinya dalam hidup kita ya? Kadang-kadang hal-hal nggak terjadi seperti yang kita pikir, ya kan? Jadi waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Kita sekarang sudah ada di dalam sistem kerajaan Allah. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia juga gembala kita. Jadi segala sesuatu ya kan yang terjadi dalam hidup kita, kalau itu anugerah yang baik dan sempurna, ya kan? Tuhan itu akan bekerja menjadikan apa yang tidak baik menjadi baik. Ya kan? Bukan Tuhan ya yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf membunuh mereka, tapi Tuhan bisa ngelihat kan? Jadi Tuhan bisa rubahkan itu malah menjadi berkat buat Yusuf. Jadi kalau hal-hal tidak terjadi seperti kita pikir, ya kan? Mungkin saudara sudah mulai percaya Tuhan. Ya kan, saudara benar-benar mau hidup buat Tuhan. Tidak usah kaget selagi kita terus mau sepenuh hati ya. Enggak seperti yang kita pikir. Padahal Tuhan hanya punya rencana yang baik, berkenan dan sempurna. Amin, saudara. Jadi di sini kita lihat saudara-saudara mereka kan belum lahir baru, tapi ini gambaran seperti kita sekarang. Jadi kalau ada apa-apa, ingatlah saat itu saudara harus langsung ngakuin. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Waktu saya jatuh, saya pernah jatuh 2 kali ya. Jatuh keras sekali, tapi saya langsung ngomong, saya kebenaran Allah dalam Kristus. Ya kan, saya sudah diampuni, saya nggak dikutuk, saya langsung ngomong. Sehingga walaupun jatuhnya keras, itu tidak terlalu parah, terus tidak ada yang patah, saudara. Ya kan, kalau secara dunia kan, kalau udah umur segitu tuh, ntar begini gitu. Tapi saya nggak pernah sediakan kuping saya untuk itu, karena kita hidup oleh iman ya. Kita sudah ditebus. Jadi kalau kita mengalami itu sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang tidak baik, kita harus langsung mengakuin bahwa saya kebenaran dalam Kristus. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Allah mengasihi saya, sudah ditebus. Saudara harus langsung mengakui. Karena itu jati diri kita. Supaya dari situ iblis tidak bisa terus. Dia akan pakai kejadian-kejadian, terutama kejadian yang tidak baik ya, untuk menyerang kita, membuat kita seperti spiral ya. Fokus pada diri kita, perbuatan kita, kesalahan orang. Itu yang dia inginkan. Dia mau mengadu domba, dia mau kita beralih kepada diri kita. Ya kan, sedangkan kita ini orang benar karena Yesus, dan kita hidup oleh iman, beriman terus akan siapa Yesus. Amin, saudara, bahwa dia kebenaran kita, dia jati diri kita. Yesus telah datang untuk melayakan kita. Yesus adalah kelayakan kita. Makanya mulut kita harus langsung. Karena itulah kemenangan kita. Waktu kita langsung ngakuin, karena kita sudah ditebus, iblis gak bisa dengan leluasa untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Karena inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Amin. Kesungguhan kita itu penting, dedikasi. Tapi kita lakukan itu semua bukan untuk melayakan diri kita, tapi untuk kita meneguhkan diri kita terus-menerus. Ya kan, supaya kita lebih lagi teguh, lebih lagi bertumbuh.
Amin. Karena kita sudah dilayakan. Karena Yesus sudah jadi satu sama kita. Amin, saudara. Ingat, mulut kita setir. Waktu hal-hal tidak baik, kalau kita terus bertekun, ya hari lepas hari kita ngakuin lagi, ada ayat-ayat yang kita pegang. Waktu hal-hal buruk tiba-tiba terjadi, kita langsung siap. Baru-baru ini belum lama juga terjadi. Ya kan, berapa hari lalu, ada 2 minggu lalu, saya sempat diserang. Tapi puji Tuhan, ya kan, kalau udah kita terus-menerus mengakuin jati diri kita, pada saat hal itu terjadi, itu tidak jadi rumit, saudara. Waktu itu saya sempat diserang, aduh sakit sekali, saudara. Ya kan, tapi saya berdiri terus, puji Tuhan. Ya kan, entah karena saya olahraga, saya nggak pemanasan atau apa, ada suatu mungkin nggak tahu apalah. Tapi saya nggak mau tahu, saya cuma percaya 1,5 hari selesai, saudara. Aduh, saya bersyukur sekali, puji Tuhan. Nggak perlu bagaimana, itu pada sakitnya luar biasa. Saya nggak tahu apa, saya nggak peduli. Yang penting saya tahu Yesus sudah melayakan kita. Kita nggak usah tanggung apapun yang iblis pakai menyakiti kita. Terus waktu itu pernah juga, satu hari itu saya merasa terus saya ngakuin firman. Itu Tuhan pimpin kita ya. Saya nggak tahu siang itu ada sesuatu yang terjadi, di mana saya melakukan sesuatu sampai saya terlempar dari atas tempat tidur karena dia membahas sekali. Saya terlempar itu kayak terlempar itu ke bawah gitu lah, ke lantai. Itu kuat sekali ya. Saya lagi mau melakukan sesuatu terlempar, tapi terus karena sudah ngakuin dulu sama sekali nggak ada efeknya, saudara. Waduh, saya bilang, Tuhan terima kasih. Inilah keuntungannya. Kesungguhan kita bukan untuk melayakan kita, tapi untuk kita sendiri mengambil manfaatnya, ya kan? Karena kita berjalan dalam kemenangan, ya kan, kelayakan kita, karena kita harusnya nggak usah nanggung lagi. Banyak hal yang kita, ya kan, yang iblis coba taruh dalam hidup kita. Apakah itu perlindungan, kesehatan, pemulihan, juga hal-hal lain ya yang kita lagi percaya. Jadi nggak usah kaget apa-apa, langsung. Jadikan itu satu gaya hidup, ya kan, bahwa saya hidup oleh iman. Saya beriman bahwa Yesus itu kelayakan saya. Saya kebenaran Allah dalam Yesus. Darahnya sudah menguduskan. Itu ayat-ayat itu, saudara. Kan ayat-ayatnya ada beberapa toh. Saudara, saya bicara seperti orang Manado. Saya bukan orang, tapi tinggal di Manado, jadi ya sudah. Terus jadi waktu saudara mau 1-2 ayat, saudara pakai, sudah renungkan, sudah lepaskan. Saya dibenarkan karena Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau hanya punya rencana yang baik, berkenan dan sempurna. Engkau menerima saya selamanya. Karena darah Yesus sudah menguduskan saya. Haleluya. Ya, saudara akan siap. Terus juga waktu kita begitu, kita punya gaya hidup seperti itu, berjalan dalam iman, bukan kelayakan kita sendiri. Kita nggak bermegah atas kasih kita sama Tuhan, dedikasi kita begini dan gitu. Tidak, kita fokus sama Yesus, kita pakai jati diri kita tiap hari. Juga pada saat ada yang baik, ya kan? Karena waktu itu sempat, saya juga ada satu terobosan luar biasa. Setelah berdoa, Tuhan sudah bilang, kamu doa ya, kamu doa buat diri kamu. Saya saking sibuknya berbuat baik, bukan sibuk apa loh, saya tunda-tunda. Jadi saya sempat jatuh. Tapi karena itu kan jatuh pun karena langsung saya tahu, saya ingat saya siapa, nggak sampai parah sih. Habis sudah. Tapi harusnya saya nggak jatuh. Tapi kenapa? Karena saya baru dapat terobosan. Disitulah kadang-kadang anak Tuhan juga lengah. Sehingga terus, waduh, saya oke karena begini dan gitu. Itu bukan oke-nya kita. Puji Tuhan ada terobosan. Puji Tuhan ada sesuatu yang baik. Tapi pakai lagi jati diri kita. Amin. Sehingga kita nggak lengah. Kita aduh, haleluya. Terus kita lupa. Kita terus berdiri. Amin, saudara. Thank you Jesus. Karena Yesus adalah kelayakan kita. Dia oke-nya kita selamanya. Jadi balik lagi waktu itu, mereka balik, singkat kata, disitulah saudara. Haleluya, thank you Jesus. Ya, Yusuf waktu itu menguji mereka. Ya, menguji mereka. Kemudian mereka balik. Terus kemudian thank you Jesus. Bentar ya, saya baca ya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana Yusuf mau tahu mereka udah berubah nggak. Karena mereka dulu kan Yusuf minta-minta, mohon-mohon jangan dijual. Mereka nggak peduli. Ya kan, jadi Yusuf mau tahu. Ya kan, jadi ingat waktu kita lahir baru akan ada buah, akan ada perubahan di hati kita. Amin, saudara. Kita nggak lagi seperti dulu, kita tuh ciptaan baru.
Kita yang lama sudah berlalu, saudara. Jadi di sini kita lihat kemudian waktu Yusuf bilang, enggak, Benyamin akan di situ terus. Nah, dia akan jadi budak saya. Itu Yusuf cuma menguji mereka. Jadi ada saat ada ujian iman. Makanya dikatakan gak usah kaget ya kalau ada ujian iman. Kamu terus percaya, kamu terus bertekun. Berarti apa? Anggap Tuhan setia. Ingat firman-Nya, ingat Yesus, ingat kebaikannya. Amin, saudara. Haleluya, bagaimana dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dia menyelamatkan kita dari lubang kubur, dari kebinasaan. Ya kan, jangan lupa segala kebaikan yang sudah tersedia karena Yesus. Amin, saudara. Jadi disinilah, thank you Lord Jesus. Waktu itu Yusuf, jadi waktu ada ujian, jangan lupa. Ya kan, waktu ada ujian kita nggak usah kaget. Ya kan, Tuhan itu nggak akan paksakan, ya kan, kehendak Dia sama kita, kebaikan Dia. Tapi ada saat Dia mau tahu kesiapan kita. Amin, saudara. Kesiapan kita siap nggak waktu kita diuji? Kita siap nggak? Kita bener nggak? Kita udah siap belum? Bukan soal nggak layak, kita semua layak. Sama aja waktu saudara sekolah kan ada ujian kan? Ya kan ada ujian, supaya sebetulnya ujian itu tujuannya bukan supaya saudara naik kelas aja, tapi saudara sudah nangkep nggak? Betul nggak? Nggak ada gunanya ujian nyontek kan? Karena berarti itu nggak benar. Tujuan ujian adalah supaya kamu kasih tahu, ini loh levelnya kamu nih udah siap. Kamu tuh nangkep. Ngerti kan? Jadi disinilah kalau kita ada ujian, itu bukan karena Tuhan menghalangi kita, atau Tuhan nggak mau kita punya, nggak mau kita dapat, enggak. Terutama ujian mengenai kemakmuran. Kalau kesembuhan itu nggak usah dipertanyakan ya. Tapi kalau soal kemakmuran, tanggung jawab yang lebih besar, akan ada ujian, saudara. Karena kalau kita belum siap, ya kan, kita mau buru-buru, ya kan, nanti kita nggak akan sanggup, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau ada ujian, tenang aja, ya kan, ingat apa yang kita sudah dapat dari Tuhan sebelumnya, kita terapkan. Dan kalau belum waktunya, wah kok kayaknya belum, saya tuh pengen promosi, kok belum dapet ya. Nah itu kan, ya kan. Jadi tenang aja, kita tanya, minta hikmat dari Dia. Tuhan bilang di Yakobus 1, kalau kamu bingung, kamu kenapa ini kok belum ya, kok belum, kita jangan terus punya sikap yang sama. Ada orang yang sikapnya sama terus bertahun-tahun, ya kan, curhatnya ke orang. Jangan, tanya dia, minta hikmat, mau merendahkan diri. Sebab dia tuh diibaratkan air, dia diibaratkan minyak, urapan ya Roh Kudus. Kita kalau merendahkan diri kita minta hikmat. Kita jangan pikir kita bijaksana di mata kita. Kita jangan bersandar pikir harusnya begini dong. Iya kan? Kalau kita tahu sama iblis, iya, kita tahu firman-Nya ngomong gini, iblis kamu gak bisa. Tapi kalau sama Tuhan yang tahu segala sesuatu, kita perlu tahu posisi kita. Minta Tuhan nyatakan, kok ini, saya berapa kali begitu, saudara. Tuhan, kok ini lama ya? Oh ini begini-gini. Oh oke. Akhirnya selesai. Berapa kali? Saya tanya karena saya tahu masalahnya bukan dia yang bikin lama. Amin, saudara. Tapi ada orang yang nyalahin Tuhan loh. Kenapa nih Tuhan? Dia ada di pihak kita. Jadi ujian. Jadi waktu itu Yusuf menguji mereka. Dia mau tahu benar nggak saudaranya ada perubahan. Ya kan? Siap nggak? Karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Amin, saudara. Dia nguji ini bukan untuk menyakiti mereka. Tapi dia nguji ini karena dia sudah siapkan rencana supaya mereka nggak kekurangan. Mereka mengalami yang terbaik. Jadi bedanya ujian sama kutukan. Kutukan itu bersifat menghancurkan. Jadi kalau orang kena kutuk itu, dia nggak bisa belajar. Kayak orang, oh itu kecelakaan, ya itu Tuhan ngambil dia karena dia ditegur Tuhan sampai kecelakaan. Dia mau belajar apa kalau dia celaka, dia mati? Iya kan? Kita nggak bisa. Allah itu adalah roh. Kalau dia nguji kita, dia nguji kita secara roh, sama seperti Abraham. Dia nggak suruh Abraham bunuh anaknya. Dia cuma suruh persembahkan loh. Iya kan? Nah Abraham dalam pengertian dia, karena latar belakang Abraham dulu dia adalah pagan. Dia dulu paganisme ya. Dia menyembah berhala. Kan mereka tuh suka persembahkan ya. Ada yang persembahin bayi lah, yang aneh-aneh sudah. Tapi jadi dia pikirannya seperti itu di levelnya dia ya. Tapi Allah tahu ya kan hati dia.
ya motifnya dia. Allah mengerti. Makanya waktu dia mau persembahkan Ishak, Allah bilang, saya tahu. Ya kan, walaupun nggak sempurna pengertian Abraham, tapi Allah malah tahu dia beriman. Jadi Allah tidak izinkan, ya kan, haleluya. Jadi beda dengan apa, siapa tuh, dengan Ayub. Kalau Ayub takut, kenapa? Karena dia mau dibenarkan karena perbuatan dia, malahan kehilangan. Tapi Abraham percaya pada kasih karunia. Jadi anyway, jadi di sini kita lihat Yusuf mau nguji karena dia punya rencana yang luar biasa buat mereka. Tapi dia nggak mau mereka dari situ, karena kalau orang tuh, Alkitab bilang kemakmuran orang bebal akan menghancurkan orang itu. Kebebalan itu nempel di jiwa ya. Kebebalan itu adalah suka nentang. Kalaupun misalnya, jadi sebelum kita terima Tuhan, kita semua orang bebal. Tapi setelah kita terima Tuhan, kita jadi ciptaan baru. Kita bukan lagi orang bebal, tapi kebebalan itu bisa nempel di jiwa, saudara. Kebiasaan suka nentang, ya kan, mau pakai pikirannya sendiri, ya kan. Kalau ini dunia bilang keras kepala, nggak mau dengar. Tapi kita jangan suka nyebut kita begitu atau nyebut anak Tuhan. Ya kan, kita doakan aja, oh dia begini-begini, ya kan. Tapi ayo kita doa, kalau udah kita jangan suka kasih label lagi. Memang dia orangnya bebal, jangan. Tapi Tuhan akan, dia adalah Bapak kita. Kita juga kan, saya juga disiplin anak saya. Dia akan mendisiplin kita supaya kebebalan itu hilang, lepas dari jiwa kita. Makanya pedang roh itu bermata dua, supaya kita dipisahkan dari kebebalan. Ya kan, pakai kekuatan sendiri, pakai pikiran sendiri, terus menerus mau ngotot, ya kan, nggak mau ngalah, nggak mau dengar. Ya itu Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mendisiplin kita, tapi bukan dengan kutukan. Bedanya itu bukan dengan kutukan, bukan dengan bencana, kecelakaan, tidak. Tapi ada hal-hal yang kita harus tunggu sampai kita rela mau dengar, mau terima. Thank you Jesus. Ya, jadi kecenderungan nyalahin orang, misalnya contohnya, selalu nyalahin orang. Makanya saya bilang jangan hidup dari doa. Jangan terus-menerus kita doakan orang sampai balok di mata kita nggak kelihatan. Karena kita pikir saya udah oke. Tidak, kita semua masih perlu terus bertumbuh. Termasuk saya, nggak ada yang kecuali. Amin. Puji Tuhan. Dia mendidik kita, tapi tanpa menyakitin kita. Itu caranya Bapak ya. Jadi disitulah Yusuf bilang, Yusuf kemudian mereka balik lagi ke Yusuf. Terus mereka coba ngomong ini, ngomong itu. Tapi dari situ Yusuf tahu mereka berubah. Mereka tidak lagi sama sikapnya. Dan ini saya singkat aja ya. Di sini Yehuda berkata gitu. Yehuda ya. Ini Yehuda dia coba ngomong karena Yehuda berjanji kalau sampai Benyamin nggak balik, aku jadi budak, anakku biar aja dibunuh dan sebagainya. Ya kan, dia rela mati gitu loh. Nah di sini dikatakan, saya langsung aja ke ayat 33. Ya, ini Yehuda bicara ke Yusuf. Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Perhatikan, di sini Yehuda bilang, biar aku aja yang jadi budak. Karena Yusuf bilang, ini Benyamin nih, aku akan tahan jadi budak ya. Dia bilang, ya kan, kamu boleh pergi, Benyamin, saya tahan. Tapi Yehuda bilang apa? Enggak, saya aja, saya yang gantikan. Saudara, Yesus keturunan Yehuda. Yesus tidak Yesus tidak, garis keturunannya tidak dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Yehuda itu artinya praise, pujian. Yesus memuliakan Allah Bapa dengan korbannya dia. Jadi Yehuda itu titisannya ada, ya kan? Yaitu apa? Mau berkorban. Waktu kita terus-menerus bergaul sama Yesus, kita akan jadi orang yang murah hati. Kita rela berkorban, rela jadi orang yang suka menabur, bahkan mengorbankan hidup kita. Ada orang yang rela mati kan. Kita jadi rela meninggalkan hal-hal kayak misalnya Tuhan jamah kita, ya kan, kita tinggal di Amerika, kita ke Manado yang waktu itu masih terbelakang sekali ya, belum ada mall segala. Kenapa? Bukan karena kita yang hebat,
Itu karena rohnya dia, karena Yesus yang bekerja melalui kita. Waktu saudara bergaul terus sama dia, melihat dia yang sebenarnya bagaimana Yesus terus menerus, ya kan, melayani saudara dan saya seperti budak. Cuman dia sekarang pakai yang emas. Ya kan, karena dia sampai sekarang terus melayani kita, dia terus bersyafaat, dia terus menghibur kita, ya kan, memperindah kita, membentuk kita, ya kan, menguatkan kita melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya, melalui janjinya. Dia bekerja di luar, bekerja di dalam. Itu semua karya dia udah selesai. Tapi waktu kita percaya itu kan masuk di alam waktu, ya kan, sehingga kuasanya dia bekerja, janjinya terus-menerus digenapin. Kenapa? Karena dia. Habis lah, haleluya. Kita jadi orang yang gak suka perhitungan, gak takut. Ya kan? Karena ada waktu menabur, akan ada waktu menuai. Kita sekarang di Amerika, wah, ada hal-hal juga saya menuai. Ya kan? Jadi ada saat kita berkorban tapi gak terus-menerus. Karena ada waktu menabur, ada waktu menuai. Makanya kalau saat kita perlu mengorbankan sesuatu, ya kan, Tuhan panggil kita, ayo kerja, tinggalin bisnismu atau pindah. Ya kan, kita mengorbankan sesuatu. Ingatlah, Tuhan tuh gak pernah ngambil dari kita. Dia selalu kasih yang jauh lebih, yang gak ada bandingannya, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi gak usah takut. Kalau kita mengorbankan, saya gak mau bergaul sama mereka. Seneng sih, wah lucu, happy, tapi enggak. Enggak, Tuhan. Saya lebih mau fokus. Saya lebih mau mengejar kehendak-Mu. Itu kita, saudara, lagi berkorban. Ingat, apa yang sudah tinggalkan itu akan, yang namanya menuai, saudara. Waktu menuai itu benar-benar luar biasa, saudara. Luar biasa. Saudara tidak akan menyesal. Karena apapun yang kita korbankan, itu tidak ada artinya dibanding pengorbanannya Yesus. Amin, saudara. Jadi ingat, kita lihat di sini Yehuda, Yesus, dia mengosongkan dirinya, dia atribut dia adalah firman Allah. Amin, saudara. Haleluya. Dia punya banyak atribut karena dia dengan Allah adalah satu. Thank you Jesus. Ya kan, tapi dia tinggalkan itu semua, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib buat saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Puji Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal yang saudara, ada kerinduan saudara masih belum melihat, terus bergaul sama Yesus. Terus merendahkan diri saudara dengan bergantung sama Yesus, sama apa yang dia sudah perbuat. Kita gak usah bales kalau ada orang menista kita, ya kan, menuduh kita, memanfaatkan, mau coba manipulasi atau apa. Kadang-kadang itu kelakuan orang, iblis akan pakai buat ganggu kita supaya kita lawan. Tapi puji Tuhan, kita bisa bergantung sama dia untuk kita gak usah bales. Karena waktu kita bales, kita kemudian meninggikan diri kita. Kita nggak usah, saudara. Amin, saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang iblis pakai yang pikirannya belum diperbarui, termasuk orang Kristen. Ya kan, menuduh ini dan sebagainya. Ya kan, kita nggak selalu bisa nerangin. Dan kalaupun diterangin, kadang-kadang kalau itu orang itu sudah dipengaruhin yang nggak benar, dia nggak bisa terima, terus jadi perselisihan. Lebih baik nggak usah, saudara. Tetap aja percaya. Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Dengan kita terus merendahkan diri kita, dengan apa kita percaya dan pakai jati diri kita. Saya nggak usah membela diri saya, dia pembela saya. Kita ngakuin aja, waktu kita ngakuin jati diri kita sedang merendahkan diri kita. Karena kita tidak menganggap keakuan kita. Oh, orang pikir saya ini siapa? Kok berani-berani? Nah itu kan keakuan kita. Mau kelihatan hebat, kelihatan keren, kelihatan gimana di mata orang. Tidak, ya kan? Makanya pesan kasih karunia cocok untuk orang yang rendah hati. Kalau kita masih mau membiarkan manusia lama kita, ya kan, lebih penting, ya kan, supaya apa yang label-label manusia, bunga rumput, kemuliaan manusia itu lebih penting. Saya ini keturunan ini loh, saya begini dan begitu loh. Orang pikir apa? Keluarga saya begini dan, nah itu kan, ya kan, disitulah nanti iblis akan hantam terus dengan berbagai masalah, sakit hati. Ya kan, karena kita lagi gak pakai baju jirah, akan ada kekecewaan, akan ada kemarahan. Karena baju jirah, waktu kita mengakui Yesus sebagai anugerah kebenaran kita, kita mengatakan di Efesus 6, itu adalah baju jirah. Baju jirah itu melindungi bagian hati kita. Sehingga
Kita nggak bisa dipancing untuk bereaksi, terus kita terus menerus bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun sampai ada orang yang mati karena kepahitan. Kemarahan terus menerus. Kemarahan itu kalau terus menerus bisa ngefek di badan loh, ngefek di jiwa kita, di badan kita. Itu gak ada gunanya. Itu kalau kita lawan begitu pakai kekuatan kita, karena kita sedang membela sesuatu yang sebetulnya sia-sia ya. Karena Tuhan, kita mengatakan apa yang hebat di mata manusia, dia bilang itu, dia benci itu kesombongan manusia. Kita mengatakan dia tidak suka pada kegagahan kuda, kekuatan manusia, kehebatan. Wah, kita pintar karena kita tuh pandai, intelek kita. Wah, tanpa Tuhan orang itu sia-sia. Ya kan? Tapi haleluya, puji Tuhan, kita sudah ditebus, saudara. Daripada kita balas, ya kan, orang bikin jahat sama kita, mereka mau menipu, curang, sebagainya. Ingat, kita nih sudah ditebus. Kita tetap pakai jati diri kita. Karena kalau kita marah, kita mau benci, kita dendam, kita terus penasaran, itu ibaratnya seperti ada racun, ya kan? Racun, kita minum racun, ya kan? Kita berharap orang yang kita benci itu, yang kita dendam, kita kecewa, orang itu mati atau mengalami sesuatu yang jelek, padahal kita yang minum racunnya. Itu sesuatu yang sia-sia. Amin, saudara. Jadi serahkan semuanya sama dia, ya kan? Dan kita terus merendahkan diri kita, karena yang meninggikan kita itu hanya bisa Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak perlu promosikan diri kita, itu semua sia-sia. Itu keindahan bunga rumput, nggak perlu. Biar dia yang meninggikan kita. Ingat, Yesus gak terus-menerus berkorban. Ada saatnya dia begini ya, dia dipermalukan, dia difitnah, ya kan, dia mau dibunuh, dia dibenci. Tapi kan gak terus-terusan. Pada saatnya dia ditinggikan di atas segala nama, di atas segala kerajaan, pemerintahan, bahkan di dunia akan datang. Amin, saudara. Thank you Jesus. Jadi gak usah putus asa, saudara. Gak usah putus asa, dan kita belajar terus-menerus merendahkan diri kita, karena ada waktunya kita ditinggikan. Nah, kita lihat di sini Yehuda, Yesus tuh seperti itu. Makanya salah satu gambarannya Yesus, dia kan Raja Wali, dia singa. Tapi juga salah satu gambarannya dia domba, salah satu gambarannya adalah kerbau. Kenapa? Melayani. Dia gak pernah lelah melayani kita. Sampai sekarang pun. Dia terus bekerja, dia jamah, dia hiburkan. Amin, saudara. Jadi di sini kita lihat, haleluya, kalau kita melihat Yesus yang sebenarnya dan kita mau terima, kita akan jadi seperti itu. Amin, saudara. Haleluya, kita gak usah dilihat orang, gak usah kita melakukan hal untuk cari kehormatan, validasi. Kita enggak. Kenapa? Karena kita biarkan dia melayani kita lebih dulu. Amin, saudara. Kita biarkan dia menjamah kita dulu. Sehingga apa yang kita lakukan karena kita sudah dipulihkan. Makanya Tuhan gembalaku, ya kan, dia memulihkan jiwaku. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini Yehuda itu Yesus. Nah, dari situ dia bilang, biar aku aja, ya kan, karena aku nggak bisa lihat Bapakku akan mati merana. Amin, saudara. Dan kita lihat di sini keindahannya Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita lihat di sini di Ibrani, karena ini penting, saudara. Ibrani 10 ya, saya bacakan. Ini bicara mengenai Yesus. Ketika Ibrani 10 mulai ayat 5, kasih karunia, ya. Ketika ia masuk ke dunia, bicara mengenai Yesus, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Jadi Yesus sebagai anak, ya kan, dia Allah tuh Bapa, walaupun jadi satu sama dia, ya. Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, ini Yesus berkata lagi, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu, Bapa. Amin, saudara. Thank you Jesus. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, ya kan? Dan ini bicara mengenai perjanjian lama, sudah dihapuskan.
Supaya sekarang kita ada di perjanjian baru. Segala sesuatu dipusatkan sama Yesus. Tujuan dia pengorbanan tubuh dan darahnya. Jangan izinkan pengajaran-pengajaran memalihkan mata saudara kepada yang lain. Amin, saudara, ini perjanjian baru supaya saudara kita mengalami yang terbaik. Kita nggak mengalami keruwetan, muter-muter di padang gurun karena mata kita dialihkan kepada yang lain-lain. Sekarang perjanjian baru ini dipusatkan pada Yesus, pengorbanan tubuh dan darahnya, tujuan dia, kehendak dia. Amin, saudara. Jadi dia, saya ulangi lagi, yang pertama ia hapuskan. Apa tuh yang pertama? Ya kan, perjanjian berdasarkan hukum Taurat. Ya, supaya menegakkan yang dua. Perjanjian sekarang, perjanjian baru yang didasarkan atas janji yang lebih baik. Amin, saudara. Maka disebut Allah damai sejahtera. Terus the God of peace. Ya kan, Allah damai sejahtera. Ya kan, jadi beda. Karena Allah sekarang sudah jadi Bapak kita. Kalau dulu mereka belum, mereka takut. Ya kan, dulu orang nggak punya akses. Kenapa dikatakan Tuhan nggak berkenan biarpun dipersembahkan menurut hukum Taurat? Karena nggak bisa intim. Karena dulu harus melalui imam. Dan urapan tuh hanya bisa atas imam dan raja. Raja pun kalau dia mau terima, kayak Daud mau terima, dia harus lewat imam. Amin, saudara. Dia harus kasih persembahan. Nggak ada keintiman yang benar-benar seperti sekarang. Dan Daud pun walaupun dia baik, dia benar-benar hatinya melekat, mau mementingkan apa yang Tuhan pentingkan, tapi Daud tetap kena kutuk. Karena di perjanjiannya beda. Amin, saudara. Maka kita harus tahu waktu kita baca Mazmur, tunggu dulu, semuanya karena Yesus ini udah enggak loh. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Amin, saudara. Jadi kita sekarang di perjanjian baru ini, perjanjian yang dimana kita semua punya akses kepada Bapa melalui nama Yesus, melalui darahnya. Jadi kalau saudara punya masalah, ingat Roh Kudus penolong kelayakan saudara ada di dalam saudara 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saudara jangan langsung ingat si A, si B, si C. Ya kan, pendeta segimana pun hebatnya, ya ada saat saudara nggak bisa loh. Habis saudara, yang bisa itu cuma Tuhan Yesus, yang dia sudah taruh rohnya yang sama dia. Dia bilang, aku kasih kamu penolong yang lain. Dia sebut Roh Kudus itu penolong yang lain. Karena sama seperti Yesus. Amin, saudara. Makanya waktu saya ada apa-apa, langsung ingat dia. Saya nggak langsung telepon si A, udah kadang-kadang nggak ada waktu loh, saudara. Sama waktu saya mau bangun. Saya bangun dari waktu pagi, tiba-tiba saya lagi stretching. Waduh, masa lutut saya keluar dari persendian, saudara. Saya baru dengar orang yang persendiannya keluar karena sepak bola harus berapa bulan di gips. Tapi waktu itu udah gak ada waktu kan. Tapi karena, punya kebiasaan suka berdiri atau jati diri saya, jadinya kemudian saya benar Allah dalam keluar, langsung itu firman tuh keluar. Akhirnya tiba-tiba tanpa saya sadar saya melakukan gerakan apa, balik lagi dia. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Habis saudara, gak ada sakit, gak apa saudara. Saya bilang waduh itu mujizat. Itu Yesus terus melayani kita. Dia siap menolong kita. Makanya sekarang perbarui pikiran, ya kan? Haleluya, saudara punya akses sama dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kapan aja, di mana aja. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus bilang, aku mau melakukan kehendak-Mu, Bapa. Amin, saudara. Thank you Jesus. Ini bicara mengenai bagaimana waktu itu ya, Yusuf ya. Thank you Lord Jesus. Nah, di sini kita lihat waktu itu saya pernah tanya Tuhan, saudara. Saya pernah tanya Tuhan, kenapa sih Yesus tuh bukan keturunannya Yusuf? Saya tanya. Saudara bisa tanya dia Bapak. Sekarang kita punya akses, dia Bapak kita. Saudara pernah ngobrol nggak sama Bapak saudara? Pernah kan? Itu biasa kan? Itu normal kan? Yang bikin itu nggak normal itu agamawi. Wah, Tuhan yang jauh di mana? Ada saat kita boleh nyebut dia kan Tuhan. Allah yang berkuasa. Kita lagi tinggikan dia, puji Tuhan. Tapi juga jangan cuma itu, kita bisa ke dia. Ya kan, mungkin bapak kita kayak bapak kita tuh hakim Mahkamah Agung. Wah, kalau dia lagi, saya beri kamu keputusan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Waduh, kita mungkin lagi wow. Kita mungkin ada rasa takut biar itu bapak kita. Tapi di rumah panggilnya kan bukan Pak Hakim kan. Panggilnya apa? Bapak.
Sama juga, saudara bisa tanya. Jadi saya tanya Bapak, kenapa bukan keturunannya Yusuf? Saya suka Yusuf. Saya terus terang, saya suka Yusuf. Kok Yehuda? Nah Tuhan bilang gini, karena Yusuf dipaksa. Dia dipaksa dengan keadaan saudara-saudara dia. Dia dipaksa dijual sebagai budak, dia bilang. Tapi Yesus tidak. Makanya tadi saya bacakan dari Ibrani. Dia bilang tuh, Bapak, aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku menyediakan diriku sebagai korban. Aku yang tanggung dosa. Aku yang jadi budak. Amin, saudara. Haleluya. Aku yang berganti tempat. Aku yang menanggung aib mereka, malu mereka, hukuman dosa, kutukan, ya kan, rasa tertekan, kebencian dosa. Aku sediakan diriku. Kenapa? Karena Bapak merindukan keintiman sama saudara dan saya. Dan berdasarkan kebenaran hukum Taurat, itu tidak ada keintiman, akan selalu ada rasa takut, rasa kayak belum diterima, belum layak, masih najis, kurang kudus, masih belum benar, masih harus begini dan begitu. Itu berarti saudara ada di bawah perjanjian hukum Taurat yang sudah dihapuskan. Saudara gak akan ada sukacita, gak akan ada keteguhan, gak ada kepastian. Izin, saudara bisa minta, Tuhan buka aku roh hikmat, kasih aku roh hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17-19, Efesus 3 ayat 16-19, kasih aku roh hikmat dan wahyu, terangi aku. Kok aku kayak masih belum ada keberanian, selalu lebih cenderung mengandalkan doa orang, cenderung mengandalkan pendeta, cari-cari nubuatan. Ya kan, sepertinya firman gak cukup, firman tuh gak hidup. Kenapa? Kayak ada selaput. Itulah di bawah hukum Taurat seperti itu. Makanya dikatakan kamu tidak lagi dikuasai roh ketakutan yang membuat kamu takut lagi. Kamu ini bukan budak lagi. Seperti dulu, Yesus sudah jadi budak buat kita. Kita sudah dibeli. Alkitab bilang di Korintus, kamu tuh sudah ditebus, sudah dibeli. Jangan mau jadi budak orang. Selalu begini gitu supaya diterima orang, supaya kelihatan begini nih mata orang, mau hidup menyenangkan orang, gak ada habis-habisnya, nanti saudara lelah. Saudara akan banyak kecewa nanti. Amin, kita disuruh mengasihi, bukan nyenengin orang loh. Itu beda, saudara. Kalau menyenangkan orang itu bukan kasih Tuhan. Itu bukan kasih Tuhan. Menyenangkan orang tuh cuma di depan aja. Seringkali ya, nanti di belakangnya gosip. Di belakangnya, di dalamnya ada kebencian. Itu menyenangin orang. Cuma kelihatan di mata. Tapi kalau mengasihin, kita nggak bisa. Kecuali kita percaya kita dikasihin. Amin, mengasihin itu harus dari hati yang benar-benar. Kalau enggak, ya, tidak usah menuntut diri kita. Amin, kita percaya dulu kita dikasihin, baru kita bisa mengasihin. Amin, Jadi, thank you Jesus. Jadi disitulah Yehuda, dia ngomong gitu, dari situ Yusuf tahu, oh mereka sudah berubah. Dan setelah itu, waktu kita mau mengalihkan mata kita dari diri kita, kebenaran kita sendiri, kebiasaan berselisih, suka banding-bandingin, gosip, waktu jiwa kita walaupun kita sudah anak Tuhan, waktu jiwa kita mau arahkan kepada kebenarannya, kita izinkan firman-Nya memperbarui cara pikir kita, kita percaya darahnya sudah menghapuskan dosa kita basuh, ya kan, kita mau berubah, kita mau bertumbuh, kita berpaling sama Dia, mata kita akan terbuka, saudara. Amin, saudara. Waktu mereka berpaling, mereka gak lagi seperti dulu. Ya kan, karena manusia lama kita, Alkitab bilang, pikiran kita yang natural tidak bisa mengerti loh. Sama Tuhan gak bisa, saudara. Saudara gak bisa ngerti dengan intelek saudara. Nanti saudara jadi bingung. Ya kan, terus gak akan ada damai. Hal-hal Tuhan tuh hanya bisa dimengerti oleh roh, oleh iman. Waktu kita beriman, kita mau merendahkan diri kita mau berbalik, kita sadar, saya masih harus berubah loh. Pengertian saya masih harus perlu lebih lagi diselaraskan. Kepercayaan kayak saya masih perlu dirubah, dan itu bisa, itu oke. Karena kita sudah ciptaan baru, ada Roh Kudus, kita bisa terus bertumbuh, kita bisa terus berubah. Dan setiap kali kita berbalik, tidak, saya mau lebih lagi dengar. Saya mau firman-Nya ngomong apa tuh, Bapak bukakan saya. Dia akan terus nyatakan, saudara. Amin. Dan itu gak susah, itu hanya perlu, itu gak perlu yang rumit-rumit, gak perlu pendidikan yang gimana, hanya perlu kerendahan hati aja. Seperti saudara-saudara Yusuf, mereka sadar, mereka bertobat. Waktu kita sekarang bertobatnya itu bukan Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku udah salah Tuhan, kenapa ini semua karena aku yang. Nah itu seperti di perjanjian lama. Ingat saudara,
Sekarang bertobat itu berarti kita mengarahkan diri kita kepada Yesus. Sekarang di perjanjian baru begitu. Saudara gak ada gunanya nangis-nangis, mohon-mohon. Itu bukanlah kerendahan hati di perjanjian baru. Itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru kita orang benar. Kita ini orang benar. Saudara orang benar bukan karena kelayakan saudara. Saudara orang benar bukan karena saudara ke gereja. Bukan karena saudara baca Alkitab. Bukan saudara berbuat baik loh. Saudara orang benar karena saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara lahir baru. Alkitab menyebut saudara orang benar. Saudara sudah punya hati yang baru. Saudara sudah dijadikan benar. Bukan menjadikan diri saudara benar. Dia yang menjadikan saudara benar. Alkitab mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus tidak mengenal dosa, dijadikan dosa agar saudara dan saya dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus, bukan di dalam perbuatan kita, dedikasi kita, doa kita yang buat, tidak, di dalam Dia. Kita dijadikan benar bukan karena kelayakan kita. Waktu saudara terima Yesus, saudara percaya Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Apakah saudara puasa 40 hari 40 malam? Saudara berhenti, saya berhenti merokok, berhenti berzina, berhenti bohong. Setelah itu baru kamu bisa terima Yesus? Tidak kan? Saudara hanya terima aja, saudara hanya percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Saudara dijadikan orang benar di dalam Kristus. Amin. Makanya saudara gak bisa jadikan diri saudara sendiri orang benar kan? Saudara dijadikan orang benar. Saudara itu disebut orang benar oleh Alkitab. Amin. Saudara. Makanya jangan geser dari sini. Ingat jati diri saudara. Karena berdasarkan itu, semua kasih karunia, kemurahannya yang terbaik itu terus menerus, ya kan? Ada tercurah buat saudara loh. Itu warisan saudara dan saya. Jadi kalau kita belum bisa melihat, kita lebih lagi teguhkan diri kita terima. Saya dibenarkan karena Yesus, darahnya menguduskan saya. Renungkan, terima itu. Roma 4 ayat 5-8. Bagi orang yang bekerja, imannya itu tidak diperhitungkan, haknya itu sebagai kasih karunia, itu sebagai haknya dia kan, gajinya dia kan, bagi orang yang bekerja. Tapi bagi orang yang tidak bekerja, ya kan, tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kenapa saudara diperhitungkan sebagai benar? Karena saudara percaya kepada Dia yang membenarkan saudara dan saya orang durhaka. Kenapa dibenarkan? Karena Yesus sudah jadikan dosa. Dia sudah jadikan orang dosa supaya saudara dan saya jadi orang benar. Maka dikatakan Daud menyebut saudara dan saya, mereka, yaitu kita, berbahagia sebab kita diperhitungkan sebagai benar. Bukan berdasarkan perbuatan kelayakan kita sendiri, ya kan? Diberkatilah mereka sebab dosa-dosa mereka sudah diampunin, sudah dihapuskan, ya kan? Berbahagialah mereka sebab dosa-dosanya tidak diperhitungkan. Dosa-dosa saudara dan saya tidak diperhitungkan kepada kita. Kalau saudara tidak tahu, iblis akan pakai kesalahan saudara. Dia akan pukul lagi saudara, menyebabkan saudara merasa terhukum, merasa belum layak, merasa belum benar, merasa belum kudus, supaya saudara tidak menerima dari Tuhan. Makanya jadikan firman sebagai patokan. Jangan yang lain-lain. Karena kadang-kadang orang mau lebih terima nubuatan, sedangkan nubuatan itu tidak sesuai firman. Nubuatan itu harus diuji sama firman, karena keluarnya dari manusia yang belum tentu mengerti, yang belum tentu pikirannya diperbaruin. Makanya firman harus di atas dari segala nubuatan, dari segala mimpi harus diuji. Mimpi, penglihatan atau apapun harus diuji oleh firman. Dan kita bisa tanya Dia kalau kita mau tunduk, ya, supaya kita gak kena tipu, saudara. Saudara, Yesus adalah kebenaran saudara. Amin, saudara. Thank you Jesus. Dari situ kemudian kita balik mencerita Yusuf, ya kan? Bagaimana kemudian setelah itu Yusuf melihat mereka berbalik, sudah berbalik, ya kan? Berbalik kepada Tuhan, bukan berbalik kepada Tuhan, hatinya sudah berubah, ya kan? Waktu kita terus menerus mau, ya kan, kita lebih mau percaya perkataan Dia daripada perasaan kita, daripada pendapat bahkan orang tua sekalipun. Kita menghormatin orang tua, ya, tapi kita jangan taruh orang tua di posisinya Yesus. Makanya Yesus bilang, kalau kamu lebih mengasihin anakmu, orang tuamu, kamu gak bisa jadi muridku. Kenapa? Yesus gak mau kita menelantarkan orang tua, kan Dia ngajar kita kan untuk kita menghormatin orang tua, ya kan, untuk kita mengajar anak kita, mengasihi anak kita, mengasihi suami, anak.
ya kan, suami mengasihi istri. Tapi dia nggak mau itu jadi nomor satu. Kenapa? Karena di luar Yesus, Yesus itu kebenaran. Di luar firman, itu ada kebohongan, saudara. Kalau orang tua kita salah percaya, kita ikutin begitu aja, kita punya masalah yang sama nanti. Dia nggak mau, dia mau kita hidup di dalam penebusan dia. Kita ini udah ditebus. Amin, saudara. Jadikan Yesus sebagai yang utama. Amin, saudara. Nah, sampai di sini dulu, saudara. Ini nanti ada berikutnya, ya. Waktunya tidak cukup. Saya mau saudara tahu bahwa haleluya, setiap kali kita berbalik, kita hanya perlu berbalik. Metanoia itu kita balik arah. Ya, jadi kita bukan lagi di perjanjian lama yang harus nangis-nangis. Belum tentu orang nangis-nangis rubah pikirannya, mungkin saat itu ya kalau mengalami hal yang gak enak, tapi dia nanti bisa balik lagi. Tapi kalau kita terus mau Yesus, kita terus mau metanoia, waktu saudara dengar firman yang benar, saudara sedang dibantu untuk saudara berbalik. Dikatakan sebentar ya saudara ya. Thank you Jesus, thank you. Ini nanti ada kelanjutannya ini, karena ini sebelum ini ada kelanjutannya yang luar biasa. Sebentar saudara ya, saya mau kasih unjuk. Thank you. Kenapa beberapa orang nggak bisa ngelihat, saudara? Kenapa? Apa yang menyebabkan kita buta? Apa yang menghalangi anak Tuhan sekarang di perjanjian baru ini terima? Itu bukan dosa loh. Bukan dosa yang jadi penghalang. Sebab kalau dosa jadi penghalang, kita nggak bisa diselamatkan. Kenapa saudara dan saya bisa selamat? Kan kita dulu ada dosa. Kenapa kita bisa transformasi? Ya kan? Karena kita percaya Yesus. Kita dibenarkan karena Yesus. Makanya kemudian kita mengalami. Sekarang penghalang bagi saudara anak Tuhan, termasuk saudara dan saya. Maka kenapa kita terus-menerus harus mengakuin, ngingatin diri kita. Penghalang itu adalah kebenaran diri sendiri. Waktu kita mulai merasa oke dari perbuatan kita, kelayakan kita, pengorbanan kita, disitulah Alkitab mengatakan sia-sialah iman, batalah janji. Iman saudara nggak bisa bekerja. Saudara akan punya kesulitan menerima dari Tuhan. Karena terus-menerus ya kan mau dibenarkan berdasarkan pengorbanan kita, ya kan jasa kita. Ya kan disitulah dikatakan imannya nggak bisa bekerja, nanti janjinya nggak bisa. Karena kita hanya bisa terima oleh iman. Ya kan? Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar ya saudara ya. Saya mau kasih satu ayat. Thank you Jesus. Bentar saudara ya. Sebentar ini. Saya mau ini gak susah. Jadi gimana caranya supaya saudara jangan sampai tidak mengalami. Waktu saya pernah mengajar bagaimana kita bisa terpisah, jatuh dari kasih karunia. Kenapa jatuh dari kasih karunia? Karena kita kemudian merasa oke, kita nggak perlu merasa fokus terlalu, karena kita sudah oke. Kita nggak seperti si Anu. Saya udah rajin ke gereja, saya udah sering begini dan begitu, ya kan? Dan di situ akan ada kekecewaan. Tapi sini dikatakan sudah, haleluya, thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, haleluya, puji Tuhan. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal 3 ya. Apa yang menyebabkan saudara, kadang saya kasih firman orang itu gak ngerti loh. Kenapa? Karena kalau saudara terus menerus ya kan kebiasaan dengar mengenai saudara dibenarkan karena perbuatan saudara. Waktu saya kasih yang sebenarnya, saudara sebenarnya gak bisa terima. Kenapa? Saudara perlu pakai waktu, minta Tuhan nyatakan, renungkan, perbarui pikiran saudara. Saudara sendiri perlu minta supaya saudara bisa disingkapkan. Saya nggak bilang saya sudah ya. Kita semua masih terus bertumbuh. Tapi waktu kita mau, saudara sendiri mau, saudara bisa akan lebih lagi melihat. Ini saya bacakan ayatnya ya. Thank you Lord Jesus. Ini bicara mengenai bagaimana orang Israel sampai sekarang tidak bisa melihat Yesus sebagai penyelamat loh. Bukan mereka nggak bisa baca Alkitab, ya kan? Kenapa? Ada selubung. Ya kenapa anak Tuhan ada selubung? Kadang-kadang nggak bisa ngelihat, ya kan? Karena selalu diingatkan, kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus hidup benar, kamu harus hidup kudus, kamu perbuatan kita,
itu membutakan. Ini saya bacakan ya, seperti orang Israel itu ya. Ya kan, dari 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ini di pikiran. Iblis menutupi dari pikiran. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kenapa mereka lihat perjanjian lama nggak bisa ngelihat Yesus? Kenapa orang Farisi ahli Taurat nggak bisa kenalin Yesus? Orang berdosa bisa. Karena mereka tahu mereka butuh Yesus. Tapi kalau kita merasa kita sudah oke dengan segala perbuatan kita yang di mata kita sendiri, ukuran kita oke, akan ada kebutaan. Nanti kita nggak bisa terima dari dia. Malah kita kecewa, terus kita menyalahkan orang, menuntut, kita tunggu, tapi nggak nyambung. Ya kan, di sini katakan bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kenapa? Karena Musa itu semua mengarahkan kepada Yesus loh. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, saudara sudah terima Yesus, selubung itu sudah diambil. Sekarang jangan izinkan pikiran kita yang belum diperbarui, kita mungkin dengar macam-macam, kita harus izinkan firman-Nya jadi patokan ya, supaya pikiran kita tidak ditipu. Ya kan, di sini dikatakan waktu kita berbalik, waktu kita putuskan enggak, saya mau percaya sama firman-Nya. Yesus bilang apa? Saya mau percaya. Disitulah kita mulai akan dibukakan, kita akan diterangin. Kita akan keluar dari kebingungan. Kita akan keluar dari keputusasaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seharusnya saudara dan saya terima terus, ya kan, kemerdekaan itu, ya kan. Tapi kenapa ada selubung? Karena beberapa orang tuh selalu diarahkan kepada perbuatannya sendiri. Oh, Tuhan belum kasih kamu karena kamu masih begini sih, kamu masih begitu sih. Seperti seolah-olah Yesus tuh bukan kelayakan kita. Seolah-olah Yesus tuh tidak cukup. Kita yang harus melayakan diri kita. Nah, itu adalah kebenaran hukum Taurat. Padahal Yesus bilang, yang pertama sudah dihapuskan ini, aku datang. Yesus adalah kelayakan saudara dan saya. Amin, saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maaf saudara, sini saya agak buru-buru ya. Ya kan, saya nggak mau lebih dari 1 jam. Waduh, ini udah. Ya, jadi gimana supaya kita tidak ada selubung? Ya kan, kita harus izinkan hati kita, pikiran kita ini. Karena kita udah lahir baru, selubung itu sudah diambil dari kita, muka kita udah gak terselubung. Jangan izinkan kita diseret lagi. Jangan izinkan ada pengajaran yang membuat kita terselubung lagi, sampai kita gak fokus ke Yesus, lebih fokus kepada, saya harus melayani, saya gak ada waktu untuk ini firman, saya harus begini dan gitu. Walaupun pelayanan itu penting, pelayanan itu berharga, pelayanan itu harusnya buah, bukan kelayakan kita. Dedikasi kita tuh buah, bukan kelayakan kita. Perbuatan baik kita adalah buah, bukan kelayakan kita. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan, baiklah kita terus menerus fokus pada Yesus kelayakan kita. Kita bisa terus bersumbu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saat kita memandang Yesus, kemuliaan, haleluya, kemuliaan Allah, ya kan, kita diubahkan. Ya kan, di dalam kita sudah di dalam Dia, kita sudah dalam kerajaan Dia. Di dalam kerajaan Dia tidak ada maut, tidak ada bencana, tidak ada kebencian. Haleluya, amin. Di dalam Dia, haleluya, ada kebenaran, ada terang, pengharapan, damai sejahtera. Haleluya, kita punya warisan di dalam Dia. Haleluya, Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita selama-lamanya dan seterusnya. Kita sudah dikuduskan. Tadi saya nggak sempat baca di Ibrani 10. Oleh kehendaknya inilah kita sudah dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus satu kali selamanya. Amin, saudara. Biarlah itu hidup dalam diri saudara. Dan biarlah saudara terus menerus berdiri atas kebenaran saudara. Terus saudara bergaul sama Dia. Saudara pakai Dia yang terbaik jadi atas saudara. Dan saya akan lanjutkan lagi yang selanjutnya. Tadi cerita mengenai Yesus yang luar biasa. Saudara berdoa untuk saya, untuk saudara bisa lebih lagi diberkati dengan pewahyuan ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena Allah Bapa mengasihi saudara luar biasa. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.